Salam selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir di awal dengan berkat awal. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Diberkatilah jemaat Tuhan yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah jemaat yang bersama-sama kami beribadah on-site maupun online. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita katakan mulia, sembah Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja.
Ucapan syukur kami menyanyikan haleluya. Inilah pengagungan kami kepadamu Tuhan. Setiap kami siap beribadah kepadamu. Tuhan memberkati ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya, tujuh bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, baik solider singer, pemain musik yang ada, kolektan, bahkan juga live yang ada. Tuhan memberkati. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami siap menerima janji-janji Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan turun atas ibadah kami. Setiap kami yang beribadah diberkati Tuhan, dibela dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu saat kami beribadah ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang. Iblis, setan, sihir, penghulu di udara, orang-orang kuat. Kami sehati sepikir, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Kami izinkan hanya kuasa darah Yesus, Roh Kudus yang memimpin dan mengurangi tempat ini. Kami siap beribadah kepadamu Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Beri salam kiri kanan muka belakang. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya.
diri. Haleluya. Baiklah, kita angkat pujian kita lagi kepada Tuhan. Allahku dahsyat. Kau Tuhan dalam hidup kami. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Condong para pelajar untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja Bapa. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untukmu Tuhan, untuk memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darah.
Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat sedang jemaat yang sudah hadir. Ya, secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat Om Pendeta Hendrik Manalip ya dan keluarga yang sudah hadir di tempat ini. Untuk anak-anak mami ya, Om Pastor ini adalah sahabat baik dari My Daddy ya, dari Pendeta Bobo Lili, papi saya ya, Om ini ya. Dan beliau baru kali datang. Dan as you know, when I was teen, I lived in his house. Jadi waktu saya masih remaja, saya tinggal di rumah Om ini, saudara. Ya, anak-anak gembala, anak-anak pendeta itu tinggal di rumah Om Pendeta Hendrik waktu di Tanjung Pinang ya. Saya ingat di situ ada Jenny Kumbunan, sekarang udah jadi ibu gembala di Tanjung Uban. Kemudian sepupu saya Mika udah jadi gembala GPD Tanjung Pinang. Demikian juga kakak sepupu saya Kaan juga sudah membantu pelayanan dan saya ya. Kami tinggal di rumah Om ini. Mereka berdua suami istri mengasihi kami ya, dan apa yang mereka tabur dan semuanya menjadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Om Hendrik yang jauh-jauh datang dari Ponorogo ya, puji Tuhan. Sebelum kita worship untuk mendengar firman Tuhan, kita juga akan mendengarkan pujian dari jemaat. Kami persilakan ya. Pujiannya bahasa Korea Utara, kira-kira artinya apa? Puji Tuhan ya. Engkau Tuhan pengharapan kami. Ya, kami persilakan teman-teman yang kita udah latihan kemarin. Ya. Ibunya Bapak kali ini Bapak Irnatan Pemuda Mama Riki. Oh iya, ada lagi. Mbak Osbi.
Attending my way, and when sorrow rises, billows roll. Whatever happen, apapun yang terjadi, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita, anak-anaknya. Haleluya. When peace like a river attending my way, when sorrows like sea billows roll, Suci-suci Tuhan Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang kami puja di pagi yang teduh. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami bersyukur Kau sudah bertata di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kehadiran seluruh umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Kami sama-sama sudah diberkati Tuhan. Sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi pendengaran kami, urapi hati roh kami ini untuk diisi firman-Mu, supaya kami menjadi gereja Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang bertumbuh dan menghasilkan buah di akhir zaman ini, gereja Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang Yesus ajarkan kepada kami umat-umat-Mu yang ada di muka bumi. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang jauh-jauh, Bapak Pendeta Hendrik Manalip yang ada Bapak. Urapan dan kuasa Tuhan ada buat hamba-Mu. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami semuanya diberkati Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu berkuasa di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sepakat untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih buat hambanya yang mau ambil bagian pelayanan di tempat ini. Bu Gembala tadi sudah menyampaikan, biarlah hambanya sendiri yang memperkenalkan diri. Ya, bahkan juga kami percaya bahwa jemaat di tempat ini siap untuk diberkati firman Tuhan. Amin. Katakan, saya siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, mari kami persilakan buat hambanya untuk maju ke depan. Haleluya. Salam untuk kita semua. Selamat siang. Tuhan memberkati. Saya belum melayani, sudah disebut terima kasih lebih dahulu. Ya, terima kasih belakangan aja lah. Jangan di awal. Belum kerja kok sudah terima kasih. Tapi nggak apa-apa, itu satu penghargaan, satu penghormatan. Saya merasa sungguh luar biasa Tuhan bekerja di GBPS Blessing ya. Biar tetap blessing, anugerah Tuhan tetap ada di tempat ini. Karena anugerah Tuhan kita hadir, karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Anugerah Tuhan juga kita tepas-tepas. Itu anugerah. Jadi Tuhan mengajar kita supaya walaupun di dalam suasana apapun, kita belajar untuk menerima firman secara terperinci. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berasal dari Ponorogo, yang
tidak asing lagi bagi Ibu Nonce dan Mbak Siahaan. Sudah melayani Tuhan sejak tahun 1974. Berapa tahun itu? 1974 sudah melayani Tuhan. Tetapi itu panjang ceritanya. Orang Jawa bilang tidak ujuk-ujuk, artinya tidak sekonyong-konyong jadi pendeta. Ya. Kalau menurut saya nggak mau jadi pendeta. Tapi kenapa jadi pendeta? Itu adalah maunya Tuhan. Itu saja. Tahun 1981 sampai 1987 saya ada di Tanjung Pinang, buka pelayanan GPPS. Dari awalnya itu 9 orang. Gerejanya sudah nggak ada, gereja udah dijual, nggak ada gereja. Mulai lagi dari kedai kopi, 9 orang. Terus didoakan, terus dilayani dengan baik sampai berkembang. Tuhan kasih tempat ibadah yang sangat memadai. Kemudian jemaat bertambah menjadi 300-an orang. Itu. Kemudian dengan berlalunya waktu kami dipindahkan dari Tanjung Pinang, dipindahkan ke Ponorogo. Mulai lagi membangun di sana tahun 1987. Sampai sekarang dari gereja yang kecil, istilahnya dihina orang, diolah orang, itu gereja GPPS itu adalah seperti kandang burung. Gak apa-apa, itu memotivasi kami. Ibu Nonce sudah tahu di sana awal-awalnya. Berawal dari kebaktian hanya 4 kali 6 meter, kecil banget. Tapi sekarang itu gereja sudah jadi besar semua, pastornya dari belakang 3 lantai. Itu anugerah Tuhan. Kemudian juga bertambah-tambah. Umur saya sampai sekarang ini 37 tahun. Kalau dibaca dari sebelah kanan ke kiri, jadi 73. Teman-teman saya sudah banyak yang meninggal. Puji Tuhan, mereka sudah mendahului dengan tenang dan hidup senang selama-lamanya. Tinggal kita ini yang berceri lelah, susah payah yang kita hadapi di dalam pergumulan setiap hari. Tapi itulah Tuhan yang selalu memberikan kemampuan, kekuatan pada kami semua. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan, tapi di dalam bentuk PowerPoint hari ini kok nggak bisa ya? Bisa tolong dimunculkan? Nah ini, walaupun samar-samar barangkali bisa dilihat ya. Saya ingin menyampaikan dalam satu tema. Terlalu besar dia punya zoom. Sehatkah rohani Anda saat ini? Sehatkah rohani Anda saat ini? Sebenarnya ada 2 judul yang saya menyampaikan, tapi kok lebih cenderung ke sini. Saya sudah berdoa, Tuhan mana ini? Ada 2 judul sebenarnya. Tapi Tuhan yang mana? Saya sampaikan ini, mohon maaf biar Bapak Ibu saudara sekalian, bukan menganggap Bapak Ibu tidak sehat. Tapi ini satu pertanyaan di mana kalau boleh kita itu mendiagnosa kembali keberadaan hidup rohani kita, karena penting sekali. Jangan dikira kalau orang yang sehat itu kelihatannya di luar dia sehat, tetapi di dalam sebenarnya dia sakit. Ya, sehatkah rohani Anda saat ini? Kita melihat dari kacamata firman Tuhan, bukan dari kacamata medis ya, sebab saya bukan dokter ya. Oke, saya ingin membaca di dalam satu firman Roma 6 ayat 12. Adakah yang bisa membantu saya untuk membaca untuk lebih cepat? Roma pasal 6 ayat 12. Mohon maaf Mas, berdiri ya supaya suaranya bisa menyebar gitu ya. Agak keras sedikit. Roma 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Ayat 14. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ayat 18. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, bisa tolong dilihat ya, di apa itu di layar, munculkan lagi, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Di sana ada kalimat mengatakan begini, sehatkah rohani Anda saat ini? Nah, terus apakah Anda, nanti dulu yang berikut, nanti dulu itu yang belakangan. Nah, apakah Anda sering jatuh dalam dosa atau diperbudak oleh dosa? Saya nggak bisa menjawab. Pak Pendeta nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu Anda sendiri. Ya. Dan itu kalau dikorek-korek dia bisa memberontak nantinya. Dosa kalau dikorek itu bisa memberontak. Tapi Bapak Ibu sendiri yang tahu. Apakah Anda sering jatuh di dalam dosa atau diperbudak oleh dosa? Kehidupan orang Kristen jangan hanya merupakan sebagai orang yang memakai jargon-jargon Kristen yang kelihatannya di luar itu bagus atau casingnya bagus, tetapi di dalamnya kita nggak tahu. Yang tahu hanya orang Jawa bilang awake dhewe, ya, diri sendiri, personal. Dan hanya Tuhan yang tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Ya. Kalau kita jujur merasa bahwa kita ini sehat secara rohani, masih perlu juga dipertanyakan, apakah kita sering jatuh dalam dosa? Dosa itu bisa terungkap di dalam berbagai situasi dan keadaan. Kalau kita mau meneliti secara jujur, ya, orang berdusta saja dengan kalimat sepotong, itu pun sudah dosa, Bapak Ibu. Orang yang tidak berdoa itu sudah dosa, saudara. Di dalam Yesaya dikatakan, jauhkanlah daripadaku untuk tidak berdoa, karena itu mengandung dosa. Jauhkanlah daripadaku berdosa kepada Tuhan karena tidak berdoa. Itu juga unsur dosa. Yang namanya dosa tetap dosa, apalagi kita kalau diperbudak itu diperhamba oleh dosa. Itu makin parah lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi pertanyaan ini perlu dijawab oleh Bapak Ibu Saudara. Apakah saya atau Anda sering jatuh dalam dosa atau diperbudak oleh dosa? Kalau masih demikian posisinya, berarti rohani itu tidak sehat. Yang kedua, tolong klik lagi. Apakah Anda sukar melakukan kehendak Tuhan? Ini juga tidak sehat. Ya. Sukar melakukan kehendak Tuhan dalam Yohanes 9:31, tolong baca. Yohanes 9 ayat 31, tolong bantu yang suaranya keras begitu supaya kita semua bisa dengar dan bisa memahami. Saya berbicara ini bukan menurut kehendak saya, tetapi menurut firman. Yohanes 9 ayat 31. Siapa dia yang berlomba-lomba baca? Yohanes 9 ayat 31 berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes 9:31. Ya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, orang kudus, orang suci, dan yang melakukan kehendaknya. Ini, jadi berpedoman dari ayat ini, kalau kita tidak mendengarkan
tidak tahu bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang saleh dan melakukannya. Jangan sampai kita tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti rohani tidak sehat. Ya. Ayo kita tinggalkan dulu itu bagian yang lain. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan itu yang selamat, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Jangan saudara cuma menjadi orang Kristen yang suka menyeru Tuhan. Blessing, hebat, glorious, glory, haleluya, puji Tuhan. Bagus Bapak Ibu, saya sangat kagum karena Tuhan ada di sini, memakai hamba-hambanya, memakai jemaat untuk mengungkapkan satu rasa sukacita di dalam penyembahan. Sebab ada gereja lain yang sudah habis, tidak ada roh penyembahan lagi. Lanjut ya. Kalau rasa sehat, terus sehat. Sebab orang sehat itu dia harus memelihara kesehatannya. Jangan sampai sakit. Ya. Jangan nanti kalau sudah sakit baru cari obat dari dokter. Tapi sebelum sakit, ya, sebelum hujan siapkan payung terlebih dahulu. Oke. Yang berikut kita lihat, kita tidak usah berlama-lama di sini. Sehatkah rohani Anda saat ini? Yang bagian ketiga, tolong klik. Nah, apakah hidup Anda masih dikuasai keinginan daging atau keinginan roh? Pertanyaan ini saya sendiri gampang-gampang angil, sukar untuk menjawab. Apakah kita masih dikuasai keinginan daging atau keinginan roh? Roma 8 ayat 8. Kita baca dulu, tuntaskan dulu ayat ini. Roma 8 ayat 8. Tolong dibaca. Atau saya bacakan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau hidup di dalam daging, itu berarti rohaninya tidak sehat. Sulit untuk menjawab Bapak Ibu, sebab tuntutan zaman sekarang ini kebanyakan maunya hidup manusia itu hidup nyaman dan hidup enak. Sedangkan roh yang di dalam diri kita itu seringkali terkungkung atau tertekan oleh keadaan dunia ini. Karena dunia ini memang jahat, sejak dulu ya jahat. Dan pengaruhnya sampai sekarang ini semakin menjadi-jadi, semakin menggila, saudara-saudara. Dan hanya zaman globalisasi, di dalam hal-hal yang terkecil sekalipun, media sosial dan sebagainya itu sangat-sangat mempengaruhi orang hingga dia merasa bahwa tuntutan untuk hidup di dalam daging itu lebih diutamakan daripada hidup di dalam roh. Padahal hidup di dalam roh itu adalah damai sejahtera. Kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tetapi damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus yang jarang bisa kita alami kecuali kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu dia. Jadi selama saudara tidak hidup di dalam hadirat Tuhan, saudara akan mengatakan semua itu tidak berarti bagiku. Bolak-balik ibadah tetap sama. Paling-paling ibadah itu hanya menjadi pertemuan seremonial. Kita kumpul-kumpul, kita nyanyi-nyanyi, dan nanti makan-makan ya kalau ada makan. Enak gereja Korea sekarang prakteknya kan begitu. Habis ibadah dikasih makan, jemaat bersorak-sorak, bersukacita. Itu satu bentuk kenyamanan hidup. Hidup di dalam kedagingan, dan berarti tidak baik, saudara-saudara. Bagus. Ya. Tapi kalau terus begitu akan memanjakan jemaat untuk tidak hidup di dalam
kuasa Roh Kudus dan di dalam penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu di sana kita akan dinyatakan oleh Tuhan menjadi murid yang sah, bukan murid-muridan. Bagian yang keempat kita lihat. Di sana juga ada satu ayat sebelum itu ada Galatia ya. Galatia pasal 6 ayat 8 mengatakan, maukah kamu yang pernah menabur di dalam roh kemudian mengakhirinya di dalam daging? Apakah kamu sebodoh itu? Firman Tuhan katakan. Memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Itu repot saudara-saudara. Kalau kekristenan seperti ini, saya yakin dia tidak akan menemukan sesuatu dari tujuan hidup akhirnya. Bagian keempat kita lihat, apakah Anda adalah orang yang suka mengucap syukur dalam segala keadaan? Saya jawab sendiri. Ketika datang kesusahan, masalah berat, apakah masih bisa mengucap syukur? Ketika persoalan satu datang belum selesai, datang lagi yang satu, berganti lagi yang satu, datang lagi yang satu, sehingga bertumpuk-tumpuk masalahnya. Apakah bisa mengucap syukur? Ya, ini perlu kita camkan di dalam hati. Karena nanti akhirnya kekristenan kita itu akan mengakibatkan dua hal. Kristen itu sakit atau Kristen itu sehat. Coba lihat berikutnya, ada tabelnya di sini. Nah ini, dan sebelah kiri itu Kristen yang sakit, ialah keinginan daging mendominasi tubuh maut. Itu Kristen yang sakit. Lalu di bawahnya, yang sebelah kanannya, Kristen yang sehat, keinginan roh lebih kuat dan mendominasi tubuh rohaninya. Itu bedanya. Lalu yang sebelah kiri, Kristen yang sakit selalu melanggar kehendak Tuhan. Kristen yang sehat takut akan Tuhan mewarnai kehidupannya. Itu yang sehat. Kemudian yang di bawah sebelah kiri, Kristen yang sakit tidak dapat menerima atau memahami kebenaran firman. Bolak-balik diajar, tetap tidak bisa menerima. Bolak-balik diajar, tetap gak bisa. Saya pikir Kristen gaya ini, saudara-saudara, itu yang membuat Tuhan menangis lah. Tidak. Tapi marilah kita menyadari akan kehidupan kita masing-masing. Jadi tidak dapat menerima atau memahami kebenaran firman. Yang sebelah kanan, Kristen yang sehat, mengerti kebenaran firman dan melakukan. Itu yang sehat. Mengerti tentang firman dan dia melakukan. Jadi bukan masuk di sini, keluar di sini, saudara-saudara. Masih lumayan. Masuk sini, keluar sini masih lumayan. Tetapi masuk sini, keluar sini, kok itu nggak nyantol sama sekali. Haleluya. Di sini nggak ada ya, nggak. Saya tidak bermaksud seperti itu. Ini cuma pelajaran kita bersama. Amin. Ya, oke. Kemudian yang sebelah sana bagian bawah, Kristen yang sakit itu rohnya belum hidup atau rohnya mati. Meskipun kelihatan dia hidup di sini, tetapi sebenarnya rohnya mati. Itu yang sakit. Yang sebelah sini sebelah kanan, Kristen yang sehat itu rohnya hidup dan punya ketaatan dan pengabdian yang tinggi. Itu yang sehat. Penuh dengan ketaatan dan pengabdian. Luar biasa. Lanjut. Nanti saya bagikan Pak Sian, file ini saya bagikan. Yes. Dan disempurnakan aja kalau memang perlu dibagi, disampaikan, dijabarkan, nggak apa-apa. Ini saya dapat dari Tuhan. Ada ratusan judul firman. Saya pergumulan di dalam doa dan puasa. Hikmat itu mengalir, saudara-saudara. Saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan.
Siapa tahu itu penting, tetapi pelajari dulu untuk diri hamba Tuhan itu sendiri, baru dijalankan. Kalau enggak jangan. Nah, nanti itu akan membuat setan bersorak-sorak nanti. Kamu salah khotbah. Pendeta juga bisa salah khotbah loh. Jangan katakan pendeta itu sudah sempurna, bisa salah khotbah. Tetapi untuk kita tuh punya Roh Kudus yang membidik kita dalam segala hal. Berdoa banyak, Bapak Ibu jangan cuma tahu jadi jemaat duduk santai di kursi, masuk keluar gereja mencela hamba Tuhan lagi. Salah besar, saudara-saudara. Salah. Tapi dukung hamba Tuhan itu, supaya Roh Kudus itu mengurapi dengan kita semua diberkati Tuhan. Itu dia. Sekarang kita butuh rohani yang sehat. Butuh apa enggak, saudara? Butuh ya. Jujur ya. Oke, saya juga butuh. Sejak lama saya merindukan ini. Rohani tetap sehat. Yes. Ya. Oke. Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14 mengatakan begini. Bangkitlah kembali kegirangan dan selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berpaling kepadamu. Di dalam terjemahan lain mengatakan begini. Kembalilah kiranya kepadaku kesukaan selamat yang daripadamu. Biar kita itu sehat secara rohani. Ya. Kembalikan kesukaan surga yang daripada Tuhan. Sokonglah aku dengan rohmu yang bebas. Roh yang bebas artinya tidak dapat disalahgunakan. Roh yang bebas tidak dapat diintimidasi oleh apapun. Roh yang bebas dari Tuhan. Di mana ada kebebasan roh, di situ ada kemerdekaan. Nah, maka aku akan mengajarkan jalan Tuhan, jalanmu kepada orang yang bersalah. Di sekitar itu banyak orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak terbebas dari roh kita yang sakit, maka kesukaan surga itu tidak memenuhi jiwa kita. Apa yang bisa kita lakukan? Orang di sana sekian banyaknya perlu diselamatkan, sedangkan kita belum selamat di dalam ini. Untuk menghendaki supaya mereka di luar sana diselamatkan, kita terlebih dahulu diselamatkan. Dan orang yang berdosa pun akan bertobat kepada Tuhan. Ini tugas tanggung jawab gereja, membawa jiwa-jiwa yang berdosa datang kepada Tuhan. Gereja ini bukan ditempati, bukan dihuni oleh orang-orang yang suci, kudus banget gitu, tidak. Tapi juga orang berdosa bisa menempati tempat ini untuk dipulihkan. Mereka datang karena saudara sudah dipulihkan, mereka juga ketularan dipulihkan. Jangan sebaliknya, saudara-saudara, hidup kita sama dengan mereka. Oh no, orang berdosa main judi, kita juga main judi. Nah, sama saudara-saudara. Orang berdosa narkoba, kita juga narkoba ikut-ikutan. Enggak, harus tampil beda Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Nah, berikut, rohani harus sehat. Ini dia. Satu, mau melepaskan keinginan pribadi demi mengejar hal-hal rohani. Aduh, gimana ya? Memang agak sulit. Tetapi harus dikerjakan loh. Ini diagnosa. Mau melepaskan keinginan pribadi demi mengejar hal-hal rohani. Siapa yang bisa larang aku? My heart is my king. Wah, hatiku rajaku. Jangan ada orang yang bisa mengganggu aku. Kalau aku mau begini, siapa yang melawan? Kan kehendak pribadi. Bisakah kita mau melepaskan? Dulunya kita hidup di dalam kemegahan dan kesombongan, sekarang harus rendah hati duduk di kaki Tuhan. Itu melepaskan keinginan pribadi demi untuk mengejar hal-hal rohani. Dulu kita tidak nampak, dulu kita tidak tahan kalau dicemooh, diolok-olok sama orang, telinga pun jadi panas, saudara-saudara.
Tetapi setelah kita menghendaki mengejar hal-hal yang rohani, itu diabaikan, tidak mudah terpancing. Itu dia. Yang berikut, menerima kebenaran firman dengan senang hati walaupun resikonya tinggi. Bisa enggak? Menerima kebenaran firman dengan senang hati, tidak ada pemberontakan hati, walaupun tersinggung, walaupun disinggung, aku tetap haus jiwaku akan firman. Amin. Aku tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Itulah dia, saudara-saudara. Ya, dengan senang hati walaupun risikonya tinggi. Yang berikut, meresponi kehendak Tuhan dalam kasih dan kesetiaan tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Nah, karena kita kalau bicara di dalam segala sesuatu, ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Apa untung ruginya kalau aku datang ke gereja? Ayo, pernah nggak terlintas dalam pikiran, apa untungnya saya ke gereja? Apa untungnya saya main musik? Apa untungnya saya jadi BL, singer dan sebagainya? Pendeta kasih gaji berapa? Ini kan seringkali terlintas tuh. Jadi kalau saudara dengan sukarela dipilih satu hal, aku bekerja untuk pahala dan mahkota kehidupan, apa bangga hati itu, saudara-saudara. Dunia tidak nampak, di dunia kita tidak berharga, di dunia ini kita tidak mungkin tidak mendapatkan apa-apa, penghargaan, penghormatan, pujian pun tidak. Itu yang sangat menghargai Bapak Ibu. Itu sehat. Jangan sampai sakit ya, menuntut untung ruginya. Apa yang bisa aku dapat di gereja? Aku sudah setia, aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah melayani. Apa yang gereja bisa kasih sama aku? Sebaliknya saudara berkata begini, apa yang bisa aku berikan untuk gereja? Bukan sebaliknya, apa yang aku dapatkan dari gereja? Siap, rohani sehat? Mau? Apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan? Ini. Saya heran menyampaikan firman dengan judul ini. Kok di sini, saudara-saudara? Di bandara tempatnya Pak Rodi siang-siang itu beda lagi. Itu peringatan keras kepada mereka. Dulu pernah itu. Juga di blok 4 lain. Tapi kok di sini itu sepertinya ya, Tuhan itu mau mengobati hidup kita. Dia mau memberikan semangat baru pada kita. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu lanjut, hiduplah selalu di dalam keilahiannya supaya kita itu sehat. Di dalam keilahian itu, di dalam kekuasaan, di dalam kedaulatan Tuhan. Kita ini punya tudung ilahi, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara percaya atau tidak, tudung ilahi itu ada di atas kepala kita. Dan ini kuasa kegelapan tidak berhak secara mutlak untuk mengganggu kita kalau itu tidak diizinkan sama Tuhan. Yang saudara berkata, aku manusia lemah, aku manusia berbuat apa-apa. Di atas kepala kita itu ada tudung ilahi. Kalau kita sehat secara rohani. Waspadailah pekerjaan musuh. Ya, waspadailah pekerjaan musuh yang sedang berupaya menggembosi pekerjaan roh yang ada di dalam batin dan pikiran kita. Ini sering yang diincar oleh iblis, saudara-saudara. Agar supaya manusia itu, kita itu jangan hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Iblis tidak takut kalau saudara bangun gereja yang mewah dengan segala fasilitas. Wah, ada gereja church, mega church, gereja panggung dengan berkelip-kelip cahaya lampu.